Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perencanaan basis data untuk pengelolaan pajak pada sistem informasi perpajakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Maulidia Azahra dan teman saya Zohara Kalimah serta Faza Al-Farabi. Langsung saja masuk ke latar belakang penelitian. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu, seperti yang kita ketahui, pengelolaan pajak merupakan aspek krusial dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Pemerintah sebagai pengelola kewajiban perpajakan harus memastikan sistem yang ada dapat mendukung pengumpulan pajak yang efisien dan akurat. Di sisi lain, yang kita ketahui juga, perkembangan teknologi informasi telah berkembang pesat yang memungkinkan adanya sistem yang lebih modern dan efisien untuk mengelola data pajak. Dengan menggunakan sistem berbasis web yang terhubung langsung dengan basis data relasional, pengelolaan data pajak bisa dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegritas. Melalui perancangan sistem informasi perpajakan berbasis data relasional ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan data dan kewajiban pajak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sendiri terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bagaimana merancang sistem basis data relasional yang efektif untuk mengelola data pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bagaimana mengorganisir relasi antar data seperti wajib pajak, kendaraan, dan pajak dalam basis data relasional. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi perpajakan berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama itu merancang sistem basis data relasional yang dapat mengelola data pajak kendaraan bermotor secara efektif. Yang kedua, membuat Entity Relationship Diagram atau IRD untuk menggambarkan relasi antar entitas dalam sistem informasi perpajakan. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi berbasis web yang terintegritas dengan basis data relasional untuk mempermudah pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada tinjauan teori dan konsep yang terdiri dari beberapa poin. Ya, yang pertama sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor, kedua basis data relasional, yang ketiga entity relationship diagram atau ERD, dan yang terakhir studi terkait. Penjelasan mendalam mengenai masing-masing poin tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Faza Al-Farabi. Kepada Faza dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Samsat merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Proses pengelolaan pajak kendaraan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pendaftaran kendaraan, perhitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Namun, sistem yang masih bersifat manual atau tidak terintegrasi menimbulkan masalah seperti antrian panjang, kesalahan dalam pencatatan data, dan keterlambatan pelaporan. Penggunaan sistem informasi berbasis web dengan dukungan basis data relasional memungkinkan proses pengelolaan pajak data pajak kendaraan bermotor menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Sistem ini juga memudahkan dalam pemrosesan transaksi, pencarian data, dan pelaporan pajak secara real time. Selanjutnya ada basis data relasional, yaitu jenis sistem manajemen basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung. Setiap tabel memiliki primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik dan foreign key untuk menghubungkan tabel yang berbeda. Penggunaan basis data relasional dalam sistem pengelolaan pajak memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, meminimalisir redundansi data, dan meningkatkan integrasi data. Dalam sistem pengelolaan pajak kendaraan, beberapa entitas utama yang perlu diidentifikasi antara lain wajib pajak, kendaraan, dan pajak. Relasi antara entitas-entitas ini perlu digambarkan dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk memastikan bahwa struktur data yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram.
yaitu alat bantu untuk merancang dan menggambarkan struktur basis data dengan cara visual. IRD menggambarkan entitas yang ada di dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Dalam konteks pengelolaan pajak kendaraan bermotor, IRD akan menggambarkan hubungan antara entitas seperti wajib pajak, kendaraan, jenis pajak, dan transaksi pajak. IRD membantu merancang struktur basis data yang efisien dan menghindari redundansi data. Selanjutnya ada studi terkait, yaitu penelitian sebelumnya oleh Andiani dan Putra pada tahun 2021, yaitu mengembangkan sistem informasi pengelolaan pajak kendaraan berbasis web di Samsat, Kota Bogor. Sistem ini menggunakan framework Code Igniter dan basis data MySQL untuk mempermudah pengelolaan data pajak secara online. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya oleh Imron dan Devitra di tahun 2022, yaitu mengembangkan sistem pendaftaran online untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat, Kota Jambi. Sistem ini menggunakan Rapid Application Development atau RAD dan berbasis MySQL untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak kendaraan. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Jawahara Kalimah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, materi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan eksperimen. Penelitian ini akan merancang sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor berbasis web menggunakan basis data relasional. Fokus penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang terdiri dari tiga. Yang pertama adalah studi literatur, yaitu mengkaji jurnal dan literatur yang relevan dengan perancangan sistem pengolahan pajak kendaraan bermotor berbasis basis data. Yang kedua, studi kasus, mempelajari implementasi sistem pengolahan pajak kendaraan di Samsat dan instansi terkait lainnya untuk memahami proses dan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, wawancara, melakukan wawancara dengan petugas Samsat dan wajib pajak untuk memperoleh wawasan tentang proses pengelolaan pajak dan kebutuhan sistem. Berikutnya, perancangan sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem yang dibutuhkan untuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian, perancangan IRD untuk membuat entity relationship diagram untuk menggambarkan struktur data dalam sistem. Yang selanjutnya, perancangan DFD untuk menggambarkan alur data dalam proses pengelolaan pajak. Dan yang terakhir, implementasi sistem, mengimplementasikan sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dan MySQL sebagai basis data. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana sistem basis data relasional dapat membantu memperbaiki pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Analisis ini akan meliputi efisiensi dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak, serta peningkatan transparansi dan akurasi data. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.